belakang sana. Tapi yang jelas ada satu eksistensi istana goib lagi di sana yang lebih pekat lagi, Dan saya nggak sarankan ya. Udah hidup nih dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita kebetulan berada di daerah Medan Johor, tepatnya di Danau Payabadu. Jadi di sini kita seperti biasa sedang menikmati alam-alam sore ya di daerah karya wisata nih Majik ya. Nah, ini daerah karya wisata bisa kita lihat sendiri. Tapi yang kita bahas bukan keindahan alamnya ya. Jadi hari ini kita bahas biasa seperti masalah hal-hal yang tidak nampak oleh mata lah. Jadi hari ini biasa nanti kita akan menggambarkan sebuah hal-hal yang gaib di daerah sini. Ini cukup kuat nih. Wah, ini salah satu pamor ya. Pamor dari kota Medan. Salah satu gaib yang diakui keberadaannya sampai ke Pulau Jawa sana. Ini ya? Iya. Kemarin juga teman-teman dari Tertutup Jalan-Jalan juga sampai kemari untuk bahas ini ya dengan Ustaz Soleh Padi. Jadi kita mau review kembali di sebenarnya Mas Yusuf. Karena kebetulan kita memang putra daerah sini. Daerah sini. Jadi kita ingin kasih tahu memang yang realnya sebenarnya seperti apa gitu, yang sebenar-benarnya gitu. Karena banyak orang bilang kata orang. Hingga semalam teman-teman di Tertutup itu dapat narasumber itu bukan dari penduduk asli ya atau penduduk lama ya, dari Jawa ya. Enggak sih, memang ada orang di sini. Cuma mungkin beliau hanya tahu kisah-kisah yang terjadi tapi tidak bisa menggambarkan sosok gaibnya yang seperti apa gitu. Pemirsa, ini sudah beberapa waktu tadi kita nunggu. Sini sudah mulai nampak ilustrasi dari apa yang kita ceritakan tadi ya. Kalau ini kepalanya 3 ini. Iya, kita memang nggak gambarkan. Oh, nggak sampai 7 ya. Cuman keterbatasan juga dari media gambar kita tadi. Kalau digambar 7, jadi kita gambar 3, tapi sebenarnya ini ada 7. Ada 7 kepala ya. Iya, dan 1 badan. 1 badan. Oh, ini istana yang di tengah danau itu tadi? Iya, Mas. Ini istananya, istana mereka lah. Dari penghuni-penghuni ini ya, inilah dia tadi siluman Payabadu ya. Nah, seperti ikan-ikan kecil ini. Ya. Nah, ini istananya semua berlapis emas nih Mas. Dindingnya semua emas. Oh, ini dinding. Oh, ini ternyata yang digambar itu sesuai apa yang ditengok ya? Iya. Ini dindingnya gitu emas semua. Dindingnya emas. Ya, semua emas. Ini pintu masuk berapa deh ini? Yang pintu kerajaan ini tadi? Di tengah danau apa di tengah danau tadi lokasinya kan nanti kita ambil pas yang tepatnya lokasinya di mana tadi ya. Nanti kita ambil ya buat referensi pemirsa. Terus yang ini nih yang pasti ini sosok yang Mas ceritain tadi yang Mas tanya ya. Iya. Ini putri pelangi atau putri 7 warna saya bilang. Kadang beliau ini mau juga berwujud seperti ikan emas Mas. Ini pernah ada kejadian ya dari penduduk sekitar tuh dapat ikan emas. Tapi akhirnya beliau lepas karena apa Mas? Karena ikan emasnya matanya kedip kayak manusia. Oh, dilepas. Nah, beliau kaget dilepasin lagi gitu. Nah, ketika itu malamnya beliau dimimpikan bertemu dengan putri ini. Dikasih oleh-oleh lah, ada pusaka lah akhirnya gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau yang Tempanggon sendiri dulu sering sih berwujud jadi kakek tua. Kalau apabila maghrib seperti ini sudah mendekati maghrib, ada yang mesti terus mancing, nah ditegur tuh. Oh, sama yang sosok naga ini? Iya, tapi dia menyerupai kakek-kakek lah, pakai caping gitu, topi caping gitu. Oh gitu. Nah, ditegur. Kalau dia ditegur enggak juga berhenti, ya biasanya ada sesuatu hal lah yang aneh yang terjadi pada si pemancing tadi ataupun. Oh gitu ya? Iya, pelancong tadi, gitu. Nah, kalau tentang keberadaan ikan Payabadu ini sendiri, silumannya seperti apa ini saya juga visualisasikan tapi di satu kertas lain Mas. Ini. Oh. Nah, ini seperti ini ya wujudnya. Itu rata-rata sama semua ini wujudnya. Wujudnya iya sama semua Mas seperti ini. Kalau yang tadi kan ikan kecil-kecil itu seperti inilah deh wujudnya ya. Iya.
inilah dia ikan kecil-kecil tadi yang terlihat di lukisan pertama. Inilah dia nyataannya, dia bertelinga panjang dan bertaring dengan mata merah. Mata merah ya. Mata merah. Tapi tubuhnya adalah ikan bado berkepala manusia, seperti itu. Jadi sosok yang tidak terlihat tadi oleh acara yang sedang dibuat kemarin, kan ada beberapa acara kan pernah dibuat kan. Iya. Nah, yang tidak nampak, yang tidak tergambarkan itu yang mana itu? Yang tidak tergambarkan sebenarnya Mas adalah sosok naga ini, yang sosok naga itu aja ya. Yang kebanyakan mereka melihat itu adalah satu kepala, badannya yang banyak tuh, padahal enggak, tuh badannya di sini semua. Kenapa? Karena alhamdulillah kita sudah cukup banyak ya interaksi dengan beliau ini. Nah, kita bisa berani bilang itu karena kita putra daerah sini gitu. Iya. Dan kalaupun ini dipertanyakan kepada orang-orang kampung, pariwisata sendiri, orang-orang lama, ini pasti nggak akan terbantahkan. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu pemirsa. Karena waktu sudah menunjukkan waktu azan maghrib, jadi acara kita stop dulu. Jadi untuk cerita berikutnya di mana kita nanti? Posisi mungkin kita balik ke kuburan ya, kuburan yang kemarin tuh ya, mati ya, tapi ke tempat datuk ya Mas. Nah, ini karena hari ini mungkin Bang Saleh nggak ada, ya. Jadi kita ambil ke Cadika ini gitu. Oke, terima kasih pemirsa. Hari ini acara sekian dulu, kita tutup. Jangan lupa like and subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Jadi dukung acara kami terus, dan tekan simbol lonceng agar kalian bisa menyimak terus acara-acara terbaru dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tunda karena acara ya, karena tadi maghrib ya. Nah, jadi setelah maghrib, jadi ini setelah maghrib kita lanjut lagi. Jadi kita ingin tahu nih posisi apa tadi, kerajaan tadi. Kerajaan tadi rumah. Kita udah di lokasinya nih sebenarnya. Lokasi tepatnya itu di tengah, pas tepat di titik tengah dari danau ini. Itu seperti ada pulau di kanan kiri. Jadi dia pulau sana itu ya? Yang pulau yang di kanan kiri itu tepatnya di tengah itu. Ya, memang danau ini luas, kelilingnya kayak gitu, seperti Murupu ya. Tapi ya, yang pasti kalau untuk titik lokasi adalah tepat di tengah-tengah danau itu ya? Iya, jadi posisinya di sini nih, kerajaan itu. Mungkin di depan, tahunya di depan ada gondok ya, gondok itu. Nah, itu. Oh tuh nampak nggak? Iya, memang ini enceng gondok tuh ya. Enceng gondok. Cuma ini atap terakhirnya aja yang terlihat Mas. Kalau kita lihat dari sini ya, ini atap terakhirnya yang terlihat. Oh, jadi kok lihat dari sini cuma atapnya aja? Iya, atap terakhir yang kalau lihat dari atas ya. Nah, kalau kita buka mata batin ke bawah, ini jelas terlihat semua, jelas banget terlihat semua. Bagi yang bisa melihat ya, sangat jelas. Jadi kalau misalnya yang bisa melihat, silakan main-main ke Danau Paya Bado ini, ingin membuktikan sendiri. Jadi kalau misalnya di danau ini ada sebuah kerajaan ya, kerajaan yang kita ceritakan tadi. Jadi kalau misalnya secara mata batin ini kita tengok atapnya aja ya? Iya, atapnya aja. Kalau pintu sama dasar yang kita gambarkan tadi, seperti yang kita gambarkan tadi ke bawah. Ke bawah itu. Itu. Berarti di bawah. Kalau yang naga yang kepala 7 tadi itu? Ada ya, pasti di saat ini pasti di bawah. Di bawah. Kadang kalau beliau keluar atas ini angin ribut, baru hujan macam badai gitu. Oh gitu ya? Iya. Kalau putri tadi Kalau putri kebanyakan nih ada di ujung sana. Di ujung sana. Nah, itu ada gerbang pertama ya. Portal yang pertama kali itu turunnya ada di titik gantung ini. Di titik gantung. Ini portal pertama ini. Portal pertama. Jadi mereka jalan. Ini portal pertama. Ini portal pertama masuk pintu alam gaib.
tadi juga Seperti ada lubang. kalau yang pandai melihat ya, ini di atas ini seperti ada lubang hitam dia. Kayak dibilang kalau black hole. Kalau di ruang angkasa dibilang black hole. Nah, energinya juga sangat terasa di sini. Anginnya lebih kencang. Kalau ada yang bisa, ini ya anginnya lebih kencang, dan kalau kita arahin telapak tangan ini kesemutan nih, Mas. Kesemutan. Nah, mereka turun dari sini, perginya ke arah sini. Untuk langsungnya nantinya ujung-ujungnya setelah mereka pergi ke arah sini, mereka akan masuk ke istana. Oh, istana itu tadi? Iya. Berarti ini keluar dari Keluarnya mereka portal. pergi, lapor ya mungkin dengan Putri tadi ya. Putri, baru bisa masuk ke istana itu. Oh gitu ya. Oh, berarti sebelum masuk ke istana itu mesti laporan dulu sama Iya, Putri itu ya. iya. Tetap hadangan pertama itu Putri Tujuh Warna. Tujuh warna itu ya. Iya. Ini portalnya alam dari mana kok bisa turunnya di sini? Ini dari segala arah, Mas. Dari segala arah. Dari segala arah. Oh, dari segala arah, itulah dari Hubungan alam gaib lainnya. alam lainnya. Iya, Nah, seperti itu ya. Jadi ini pintunya ya. iya, Berarti misalnya alam gaib dari arah sana, iya. ini nanti pintunya dari sini. Termasuk kalau kita masih itu ngerajut sukma, tetap harus keluarnya hadirnya untuk kemari itu lewat portal ini. Raja Sukma. Iya. Oh, seperti itu ya. Ternyata danau seindah ini menyimpan banyak misteri ya ternyata. Ya, ini kebesaran Allah ya, Mas ya. Iya. Satu kebesaran Allah. Keberadaan beliau juga kan pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Semua makhluk memang dia yang menciptakan, dari yang manusia, jin, hewan, tumbuhan, beserta isinya. Tapi yang pasti Telaga Payabadau ini sekarang ini sangat eksotis, sangat ya luar biasa penampilannya dibanding masa saya kecil dulu, Mas. Yang begitu angker gitu, serem ya. Tapi kita nggak berani macam-macam. Tapi kalau sekarang, waduh, rasanya tidur di sini juga pengen, Mas, gitu. Tapi kalau nuansa gaibnya sama nggak sama seperti yang dulu Mas ceritakan? Tidak sekental dulu lah. Tidak sekental dulu. Tidak sekental dulu ya. Apa disarati dulu danau ini sebelum menjadikan tempat wisata itu? Mungkin Kalau para gaib sendiri sih udah paham sebenarnya. Udah paham. Nah, mereka semakin menyingkir nanti seperti itu. Cuma kalau memang mau yang agak lebih keras, memang ini di arah kamera kita ini di belakang lebih. Ini ada satu kerajaan lain memang di sana. Oh, selain ini ada kerjaan lain? Ada satu kerajaan lain yang berbeda dari sini. Tapi yang di sana itu saya sangat tidak nyarankan untuk di sana. Yang arah lapangan itu? Iya, terus Mas, belakang sana. Oh, belakang sana, bukan Iya, ini? Bukan. Saya sangat tidak menyarankan untuk ke sana. Untuk orang awam. Orang gitu awam ya. yang Orang bisa awam. camping gitu ya. Iya. Tapi itu ada lampu itu, tembus kemana itu? Nah, itulah sekarang kan mulai dirambah. Dulu kan ini untuk area belakang sana adalah arena off-road. Oh, arena apa? Arena off-road, rally, sprint rally gitu daerah sana. Ya sekarang karena udah jarang ya. Otomotif juga ada jarang, jadi nggak berkembang ke sana. Nggak tahu ini sekarang mereka bikin apa untuk ke belakang sana. Tapi yang jelas ada satu eksistensi istana goib lagi di sana yang lebih pekat lagi. Dan saya nggak sarankan ya. Iya. Karena untuk yang saya bilang energinya itu positif tuh adanya di sini. Sedangkan energi negatif adanya di sana. Oh, jadi kalau untuk menggambarkan itu memang mereka tahu ya, kalau misalnya kita gambarkan, kita ilustrasikan lewat gambar, itu kan Mas kan langsung berkomunikasi sama mereka kan? Saya selama untuk menggambarkan memang mohon izin dulu, Mas. Permisi dulu ke mereka ya. Kalau sudah diperkenankan baru saya berani, kalau enggak ya saya nggak akan pernah melukiskan. Nah, jadi kalau misalnya nanti pemirsa melihat channel beberapa hari lalu, itu apa itu ya? Istilah sosok ular berkepala manusia itu, gambar itu kita bakar itu kan? Iya. Nah, kita bakar, tujuannya itu tadi memang tidak boleh lah. Nah, itu kalau udah kita gambar, ya itu kita bakar kemarin. Iya. Apa ini mesti dibakar juga? Oh, ini apa? Saya melihat sih itu ya, yang di sini lebih
lebih baik. Lebih baik ya. Jadi auranya positifnya lebih tinggi. Nggak mesti dibakar. Enggak. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi, kalau ini yang ini ada portal pertama. Jadi masuk pintu alam gaib tadi kan. Jadi alam gaib tadi yang udah turun dari portal yang black hole itu tadi kan. Iya. Dia nanti ngelapor sana sama yang putih yang udah kita lukiskan tadi, barulah pergi ke kerajaan itu. Itu kerajaan itu tempat apa tuh bagi mereka? Kok semuanya ke sana? Memang para goib itu bernaungnya di situ, gitu mas. Yang terutama di sini dan Eyang ini saya sebut ya. Saya sebutnya Eyang memang karena dari dulu ya mas. Dan saya banyak dibantu beliau dalam hal apapun. Misalnya ketika saya kesulitan dalam pengobatan, bantuin orang gitu ya. Beliau acap kali datang tanpa saya minta, bantu saya sendiri gitu. Oh ini ya? Itulah ya yang Pitung Panggon nih. Jadi kalau beliau ini sendiri ya memang penguasanya, Danyang Merkayangannya Medan Johor gitu. Iya ya. Iya, kalau dia number one ya lah di Medan Johor. Jadi kalau yang kita gambarkan tadi kan, dia kan sosok naga tuh. Jadi waktu itu tadi Mas cerita kan, ketika ada orang mancing lewat lalu maghrib kan, dia berubah jadi orang tua gitu kan. Iya. Sebenarnya wujudnya itu ular apa orang tua itu? Sebenarnya wujud dasar lah, wujud dasar. Kalau wujud dasar sih sebenarnya gimana ya? Sama seperti di sana mas. Kita kemarin tuh waktu lihat ya. Keris. Di sini juga pusaka yang sangat fenomenal. Bahkan di Jawa itu hilang. Nah adanya di sini gitu. Oh, kok di Pulau Jawa tuh udah hilang ya? Ya di Jawa itu mereka tahu itu dan cari itu. Bisa disebutkan nggak apa itu? Nggak berani mas. Oh, nggak berani ya? Berani. Oh. Jadi sini ada pusaka yang memang tidak bisa kita sebutkan ya, itu rahasia pribadi lah. Mungkin adalah sisi negatifnya nanti kalau kita sampaikan. Iya. Yang jelas pusaka ini kalau di Jawa itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kalau wujud dari naga itu tadi atau orang tua yang menasihati orang yang sedang memancing lewat maghrib itu, ya ternyata dari pusaka tersebut gitu kan, ya kan? Iya. Nah, pusaka itu. Jadi bentuk pusaka itu tadi nggak, Majik tidak bilang itu. Nah, itu apa itu kan? Pusaka apa? Saya gitu. Belum berani. Tapi bentuknya logam lah ya. Yang pasti memang keris. Keris, yang pasti keris. Tapi keris apa gitu? Keris kan banyak. Keris banyak ini. Ada. Ya mungkin banyak kan yang udah tahu pusaka-pusaka legendaris tuh yang nggak ada tuh apa aja yang di keraton gitu kan. Misalnya nih ya dari Empu Gandring punya di mana kan gitu ya. Nopo Sosor Sabu Intennya di mana itu yang asli ya kan, seperti itu kan banyak. Nah itu. Oke lah, ini bagi pemirsa karena waktu sudah larut malam, kita sudahi. Jangan lupa untuk next video ini ya kita akan kembali nanti ke semat yang video berikutnya, kita berada di perkuburan itu kan, yang mengungkap rahasia manusia berkepala ular tadi ya. Iya. Jadi itu nanti kita nanti coba cari tempat uji nyali di sana nanti. Ya mas ya. Boleh. Jadi nanti mas cari tempat yang memang kuat lah, lebih cepat lah dia. Iya. Menurut eksistensi seperti suara atau penampakan atau yang kita rasakan. Nanti uji nyalinya biar aku sendiri aja nanti sih. Oke, untuk itu informasi berikutnya. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe video kami agar kami lebih melanjutkan video kami dan karya-karya kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.